Selamat siang teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Agustinus Sarinal. Jadi NPM 012 akhirnya. Kemudian kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah sosiologi desa. Jadi dari mata kuliah ini saya bahas ini mengambil dari dua buku. Jadi dipisah menjadi dua ya, buku sosiologi desanya lain, kemudian buku sosiologi kotanya lain. Kemudian terkait untuk siapa penerbit buku atau cetakannya itu nanti akan saya tampilkan juga terkait dengan bukti ataupun penerbit kedua buku tersebut. Karena memang kali ini saya membahas terkait dari PDF ya, saya akan download dari PDF karena memang kondisi bukunya juga karena kondisi ekonomi jadi tidak memungkinkan untuk beli buku, terpaksa saya harus mendownload PDF. Jadi kedua buku ini jadi dipisahkan. Nah, kemudian dari kedua buku ini saya mengambil dua bab dari sosiologi desa, kemudian dua bab juga dari sosiologi kota. Jadi untuk lebih diperjelaskan nanti di link deskripsi saya nanti saya akan terbitkan di situ juga terkait dengan penerbit dan mencetak buku itu, kemudian karangan buku itu tersebut, pokoknya identitas buku nanti saya akan terbitkan di link deskripsi saya. Kemudian jadi dari sosiologi pedesaan diambil dari bab 5, jadi terkait dengan otonomi desa. Jadi otonomi desa ini jadi kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga tersendiri. Jadi terkait dengan otonomi desa ini, jadi sebenarnya di sini akan lebih kepada bahas terkait dengan sebuah peraturan, entah peraturan dari desa. Desa memiliki peraturan tersendiri, memiliki otonomi tersendiri, kemudian tetapi di bawah naungan pemerintah. Jadi kita lihat desa ini kan jadi di bawah camat juga di bawah pimpinan daerah atau bupatinya. Begitu juga bupati memiliki pimpinan tertinggi, itu adalah gubernur. Itu jadi gubernur. Jadi begitu juga gubernur kan ada lebih tingkatan-tingkatannya. Jadi di setiap pemimpin ini kan memiliki otonomi ataupun peraturannya tersendiri yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Tetapi peraturan itu juga pun harus disesuaikan bagaimana undang-undang yang tertera ataupun yang berlaku di Indonesia sekarang. Jadi tidak semena-mena bahwa otonomi desa itu kan semena-mena bahwa harus memiliki hak personal dari setiap kepala desa yang ada, tetapi di situ harus menyesuaikan bagaimana kondisi undang-undang yang ada, harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undang yang ada, entah undang-undang terkait dengan apa, entah terkait dengan undang-undang agraria, undang-undang tentang pendidikan apa segala macam untuk membentuk satu perubahan di desa tersebut sehingga digunakan sebagai otonomi desa. Tetapi tidak semua desa juga itu memiliki otonominya. Jadi ada desa-desa tertentu yang memiliki otonominya. Jadi menurut pengalaman saya, jadi karena memang kondisi desa saya juga itu adalah sebagai salah satu desa mekar, jadi dia belum memiliki otonomi, jadi belum bisa menerbitkan otonominya tersendiri. Kan memang untuk bisa menerbitkan otonomi sendiri jika sudah mencapai apa yang dicita-citakan oleh desa itu sendiri. Jadi agar dia bisa menciptakan otonominya. Tetapi di desa induk saya tapi sudah memiliki otonomi desanya. Jadi otonomi desa ini juga kan ya harus disesuaikan dengan bagaimana peraturan yang berlaku atau yang sesuai dengan perundang-undangan. Contohnya itu kan salah satunya itu adalah BUMDes. Jadi semuanya itu kan harus
harus berlaku. Jika BUMDesnya itu berlaku otomatis, jadi otonomi dari desa itu juga kan harus berlaku. Karena dilihat dari BUMDes ini kan salah satu bentuk pasar yang harus dimiliki oleh desa, sehingga dikelola desa untuk kepentingan kemajuan desa tersebut, bukan untuk kepentingan atau untuk individu ataupun untuk keperluan individu atau dari kepada desa tersebut, tetapi itu adalah lebih kepada kemajuan dari desa tersebut, atau sebagai yang sering kita bahas itu adalah sebagai kas desa. Jadi itu, jadi kemudian jadi kita lihat dari pengertian, bagaimana pengertian otonomi desa. Jadi otonomi desa ini merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa desa, termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Jadi pemberian ruang gerak ini tidak semena-mena bahwa desa tersebut ataupun individu atau pemimpin tersebut memiliki hak personalnya, tetapi harus disesuaikan bagaimana undang ataupun aturan yang berlaku sesuai dengan bagaimana adat istiadat yang berlaku. Jadi tidak semena-mena bahwa karena memang kepala desanya adalah masyarakat yang dikatakan migrasi atau dimigrasi dari desa lain, sehingga dia tidak mengenal bagaimana kondisi atau situasi budaya dari desa itu, sehingga semena-mena dia bahwa dia menciptakan suatu bentuk otonominya yang tidak sesuai dengan bagaimana norma atau norma sosial ataupun etika yang berlaku di desa tersebut ataupun adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi segala bentuk otonomi desa ini jangan sampai menyimpang dengan apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh masyarakat desa tersebut. Jadi mungkin itu saja yang saya bahas kali ini. Jadi untuk selanjutnya, karena keterbatasan waktu, jadi kita harus lebih banyak berdiskusi. Jadi kali ini saya akan membahas terkait dengan sosiologi pedesaan. Jadi diambil dari bab 2 tentang pola ekologi desa. Jadi kali ini saya akan membahas terkait dengan 3 topik pembahasan, dan kemudian bagaimana bagian-bagian dalam 3 topik pembahasan tersebut. Jadi yang pertama itu penggunaan lahan pedesaan. Jadi wilayah pedesaan jadi menunjukkan bagian suatu negeri yang memperlihatkan penggunaan lahan yang luas sebagai ciri penentu atau baik pada waktu sekarang maupun beberapa waktu yang lampau. Lahan di perdesaan umumnya digunakan untuk kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi. Kehidupan sosial di antaranya berkeluarga, bersekolah, beribadat, berkreasi, berolahraga, dan sebagainya. Kegiatan itu biasanya dilakukan di dalam perkampungan. Penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi, misalnya kegiatan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan yang ada pada umumnya dilakukan di luar kampung. Jadi dapat disimpulkan bahwa lahan di wilayah pedesaan adalah pemukiman dalam rangka kehidupan sosial dan pertanian dalam rangka kegiatan ekonomi. Kemudian poin yang kedua, pola pemukiman pedesaan. Desa-desa di Indonesia memiliki pola lokasi yang beragam sesuai dengan karakteristik sosial budaya dianutnya. Jadi beberapa desa dimiliki persamaan dalam pola lokasi, tetapi dengan karakteristik sosial budaya yang berbeda. Misalnya pola lokasi desa di Sumatera, Kalimantan yang sama sepanjang jalur jalan utama. Jadi hal yang membedakan pola lokasi kedua daerah tersebut yakni sungai dan jalan raya. Jadi di Kalimantan memanjang sepanjang sungai, karena di Kalimantan pusat aktivitas dapat di sepanjang sungai besar, sedangkan di desa
Sumatera memanjang sepanjang jalan raya. Jadi tidak hanya di Kalimantan, jadi dimanapun ya otomatis karena dilihat dari bagaimana kondisi mata pencaharian masyarakat desa tersebut. Kemudian pula lokasi desa Indonesia, kalau kita baca di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kan jadi letak atau kondisi desa tersebut. Jika letak desa itu berada di sekitaran sungai atau di pinggiran sungai, otomatis akan itu juga bentuk perumahannya otomatis berada di sekeliling sungai tersebut. Kemudian keadaan iklim, jadi iklim juga ini ya sangat mempengaruhi bagaimana kondisi kehidupan masyarakat pedesaan. Contohnya, jadi saya akan bahas terkait dengan masyarakat agraris saja, karena memang jadi masyarakat agraris otomatis dia akan lebih tergantung pada bagaimana kondisi iklim. Jadi kondisi iklim ini yang bergantung bagaimana kehidupan mereka. Kemudian kesuburan tanah. Jadi kesuburan tanah juga sangat penting, karena memang kehidupan masyarakat pedesaan itu tergantung bagaimana kesuburan tanah. Jadi jika kesuburan tanah itu jika tanah tidak memiliki kesuburan, otomatis jadi itulah kehidupan mereka akan lebih tersendat lagi. Kemudian lagi tata air. Jadi bagaimana dengan tata air ini? Jadi contohnya, jadi kondisi masyarakat agraris atau masyarakat pedesaan lebih sempitnya. Jadi contohnya di daerah saya, karena memang kondisi tata air di sana itu kan jadi arahnya kan nanti akan ke selatan. Jadi begitu juga pun arah perumahan di desa saya itu kan otomatis berada di sekitar sungai, itu akan memanjang di sekitar sungai. Dan kemudian letak persawahannya itu kan ada di belakang rumah karena berdekatan dengan sungai. Jadi karena memang sawah juga ini kan harus membutuhkan air yang cukup juga. Kemudian keadaan ekonomi. Jadi keadaan ekonomi juga ini kan sangat berpengaruh juga ya, bagaimana kondisi yang dibentuknya suatu desa atau dipengaruhi terhadap bentuk pola kehidupan desa. Misalnya jadi ya sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Jadi itu yang berada di sekitar pesisiran pantai. Kemudian pula saya memang mengikuti garis pantai. Jadi jika memang keadaan ekonomi atau masyarakat yang berada di sekitar pesisir pantai, kemudian kondisi kehidupan ekonomi mereka tergantung pada nelayan, jadi otomatis rumah-rumah berdirinya rumah mereka juga kan berada di sekitaran pantai itu juga. Kemudian berkaitan dengan perbedaan kondisi geografis pada setiap kawasan atau bentuk pola desa pun berbeda-beda. Pola perbedaan desa di Indonesia pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kan pola lokasi desa melingkar. Contohnya ada beberapa perkampungan yang berada di daerah saya di Manggarai. Jadi karena memang bagaimana kondisi desa melingkar ini, karena memang mengapa mereka melingkar, karena memang kondisi tempat ataupun rumah adat mereka itu berada di dalam lingkaran desa itu, sehingga bentuknya rumah-rumah penduduk atau rumah-rumah warga juga itu harus berada di sekitar keliling rumah adat tersebut. Kemudian pola lokasi desa menyusur sepanjang sungai atau pantai. Jadi karena apa? Jadi memang karena memang kondisi kehidupan mereka itu kan karena memang tergantung pada kondisi air juga. Jadi karena memang salah satu kebutuhan atau kehidupan manusia itu seperti yang dibahaskan oleh para tokoh filsuf pertama itu kan terkait yang dibahas oleh Plato itu kan arche. Jadi yang dinamakan arche ini air, api dan udara. Jadi salah satu kebutuhan kehidupan manusia adalah
air. Mengapa mereka hidupnya rumah-rumahnya itu kan berada di sekitar sepanjang sungai, karena kondisi air juga. Jadi salah satu bentuk kebutuhan kehidupan mereka itu adalah salah satunya adalah air, sehingga bangunnya rumah para penduduk itu kan berada di sekitar sungai itu juga, atau berada di kisaran atau di pinggir pantai. Kemudian pola lokasi terpusat. Jadi pola lokasi terpusat ini, jadi yang saya ketahui bahwa karena memang di kondisi di desa atau di kampung saya juga memang ada di segitiga desa pusat, karena memang di segala bentuk desa pusat ini kan memiliki segala bentuk administrasi yang lengkap atau segala bentuk fasilitas yang lengkap. Jadi segala bentuk kebutuhan masyarakat berkaitan dengan administrasi ataupun segala bentuk kebutuhan di luar kebutuhan biologisnya mereka, jadi yang dituntut terkait dengan bagaimana peraturan jadi dari keyakinannya, kemudian peraturan dari negaranya, otomatis akan menuju pada ke satu desa terpusat ataupun desa induk. Jadi walaupun kondisi keberadaan rumah mereka itu kan berada di luar desa itu, karena memang segala bentuk administrasi kehidupan, jadi regenerasi mereka ini nanti harus ke desa pusat. Kemudian pola desa linier. Jadi pola desa linier itu kan jadi satu bentuk desa di antara dataran rendah biasanya, jadi memanjang mengikuti arah jalan. Jadi mengapa mereka harus rumahnya itu atau bangun desa itu berada di sepanjang jalan. Jadi jadi saya akan melihat, jadi di daerah saya di Manggarai itu kan jadi bertepatnya di Lembor, karena kondisi persawahan mereka itu kan jadi di tengah-tengah persawahan itu adalah jalan raya. Kemudian mengapa mereka harus berdekatan dengan jalan raya? Supaya bentuk segala ekspor pertanian mereka itu kan akan lebih mudah. Itu dari segala bentuk ekspor hasil pertanian mereka itu akan lebih mudah terkait dengan, karena memang di sana ataupun di Lembor sana itu kan memiliki hasil pertanian itu dari persawahan, itu kan memiliki hasil padi. Jadi segala bentuk ekspornya mereka dari hasil pertanian itu kan akan lebih mudah. Jadi sehingga bentuk perumahan mereka itu juga berada di sepanjang jalan. Jadi entah sampai dimanapun jalan itu, jadi batas wilayahnya mereka akan bangun rumah di sekitar pinggiran jalan tersebut. Jadi saat ini saya tidak akan membahas terkait dengan bagaimana sebuah teori yang terkait dengan teori yang aktual, tetapi kita akan lebih kepada bagaimana realita yang kita dapatkan, karena kita ini akan membahas terkait dengan sosiologi desa. Jadi kita tidak akan lebih kepada bagaimana teori yang harus kita bahas dan kemudian bagaimana, tapi kita lebih bagaimana praktisnya, atau kan lebih kepada fakta yang harus dapat kita lihat. Itulah yang saya jelaskan. Kemudian poin penting yang ketiga, jadi penggunaan lahan pedesaan untuk kegiatan ekonomi. Penggunaan lahan di pedesaan untuk kegiatan ekonomi umumnya terdiri atas penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, perdagangan, dan industri. Jadi pola penggunaan lahan di pedesaan umumnya masih didominasi untuk kegiatan pertanian, baik pertanian tradisional maupun pertanian yang sudah maju. Di lahan pertanian di Indonesia ya digunakan untuk pertanian berpindah pada masyarakat yang sederhana, dan untuk pertanian menetap. Jadi untuk masyarakat yang menyatakan sudah perekonomiannya kan sudah lebih maju. Kemudian saya akan bahas terkait dengan bab 5, jadi peradaban kota. Jadi
terbentuknya satu kota itu kan jadi memang berawal dari bagaimana sebuah peradaban ataupun dia punya historinya, bagaimana sejarahnya sehingga terbentuk dari yang namanya sebuah kota. Jadi kalau kita kaji dari historis ya, jadi memang di masa primitif, jadi memang kehidupan manusia itu berawal dari kehidupan antara individu, kemudian setelah itu berkelompok, dan kemudian ya tidak menetap, kemudian atau tidak bersifat atau bersifat nomaden saja, berpindah-pindah karena memang kondisi kehidupan mereka itu kan jadi sangat bergantung pada alam. Jadi itu adalah sebuah kebudayaan kota dilihat dari bagaimana pandangan dari secara sosiolog, kemudian dia punya historinya sehingga terbentuknya sebuah budaya dalam kota. Jadi kita juga maklum bersama bahwa dari sekian definisi yang dilontarkan oleh para pakar yang mencakup banyak perbedaan, ada yang praktis untuk pembicaraan mengenai masalah kota. Jadi penulis berpendapat bahwa kebudayaan itu adalah mencakup segala adat, kebiasaan atau pada suatu masyarakat. Jika satu masyarakat mewujudkan suatu kelompok individu yang terorganisasikan dengan gaya hidup tertentu, maka gaya hidup itulah namanya sebuah budaya. Jadi kita lihat dari kondisi kehidupan di kota. Jadi kebudayaan antara mengapa dinamakan sebuah budaya, karena memang jadi kondisi ataupun gaya dari setiap individu atau setiap kelompok di antara kota itu kan memiliki spesifiknya itu berbeda. Jadi karena memang dilihat dari mungkin juga dari bagaimana kondisi ekonominya juga. Jadi kalau kita lihat dari kajian untuk Indonesia, jadi bagaimana berbicara soal Indonesia, jadi jika kita lihat dari historinya bagaimana sejarah nenek moyang Indonesia, jadi karena memang kalau kita baca bahwa nenek moyang Indonesia juga ini kan memiliki budaya ataupun kebiasaan, jadi kebiasaan tersendiri, sehingga mereka juga dulu itu tetap menggunakan upacara-upacara ataupun menggunakan ilmu-ilmu gaib ya. Jadi bahkan perkembangan sampai sekarang itu pun jadi peninggalan itu pun masih ada. Jadi bahkan yang menggunakan ilmu gaib itu juga kan masih ada, entah di kota, kemudian di desa, itu pun tetap masih ada. Jadi tidak bisa kita pikirkan bahwa kegunaan ilmu gaib itu hanya pada masa primitif dulu ataupun sebagaimana yang digunakan oleh nenek moyang Indonesia. Jadi saya tidak akan membahas bagaimana jadi nenek moyang Indonesia dulu kira-kira peradaban bagaimana, tetapi dilihat dari bagaimana kondisi sosiologisnya. Jadi kita juga memaklumi bersama bahwa budaya itu sebenarnya jadi menekankan perkembangan individu di bidang mental maupun moral, sedangkan peradaban menekankan kepada kesejahteraan fisik dan materi. Di gaya hidup itu dilihat daripada gaya hidup Yunani kuno sebagai budaya dan gaya hidup Romawi kuno sebagai peradaban. Jadi kita hanya membaca dan dilihat dari jadi historinya itu saja. Kemudian yang kedua, dari kota sebagai mikrokosmos kultur. Jadi kami yakin dan percaya bahwa sosiologi antar sosiologi desa dengan sosiologi kota ini memiliki sebuah kesamaan karena disebut sebagai sosiologi, karena kota tanpa desa juga tidak bisa dinamakan sebagai kota, begitu juga desa. Jadi desa juga tanpa kota tidak ada dinamakan desa. Jadi makanya disebut sebagai kedua antara desa dengan kota ini memiliki
akan memiliki, tetapi akan disebut sebagai sosiologi. Jadi karena sosiologi ini memiliki karena kita membahas terkait dengan bagaimana situasi ataupun kondisi masyarakat di dalamnya, kemudian bagaimana strata sosial, kemudian kita bahas tentang terkait dengan sosiologi. Jadi kita juga dapat dikatakan bahwa masyarakat lokal atau teritorial. Jadi dengan demikian maka masyarakat ini diartikan sebagai community atau juga dapat dikatakan sebagai masyarakat global. Jadi masyarakat global ini kan jadi memiliki beberapa ciri-ciri tertentunya. Jadi yang pertama ini kan jadi di mana adanya sesuatu kesatuan di mana adanya sesuatu kesatuan dalam hal tempat. Kemudian yang kedua, dalam kesatuan tersebut terdapat interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, adanya suatu ikatan bersama. Kemudian yang ketiga, jadi aspek sosial kehidupan kota. Jadi aspek sosial dari kehidupan kota sejak semulanya memang menarik perhatian, namun ada kesulitan untuk menentukan apa sebenarnya dinamika sosial kota itu. Jadi pada zaman sekarang memang di mana perbedaan kota dan desa menjadi begitu kabur. Jadi sementara itu beberapa kota sudah saling mendekati dan mewujudkan daerah perkotaan setelah mencaplok daerah pedesaan yang ada di antaranya. Berdasarkan sejarahnya, bentuk-bentuk kota itu bermacam-macam dan masing-masing memiliki corak dan dinamika sosial sendiri-sendiri. Jadi terkait dengan bagaimana tadi aspek sosial kehidupan kota itu dilihat dari bagaimana dinyatakan oleh para ahli atau yang sering kita dengar itu oleh Max Weber. Saya tidak akan jelaskan. Jadi karena memang yang dia bahas itu kan jadi antara kota di Timur Tengah atau di bagian timur, kemudian kota-kota di Asia, jadi maupun di Eropa. Jadi kemudian kota modern di negara-negara barat, itu yang dia bahas. Jadi saya tidak akan agar tidak memperpanjang waktu, nanti kita akan lebih dipersempitkan atau nanti kita akan diskusikan lagi terkait dengan bagaimana kondisi antara kota di Timur Tengah, kemudian di Asia, Eropa, kemudian kota modern di dunia barat. Nanti kita akan diskusikan, kemudian kita akan mencari bagaimana dari mana sumber-sumbernya. Kemudian kita membahas terkait dengan bagaimana gaya hidup kota. Jadi memang gaya hidup kota ini memang memiliki perbedaan ya dengan gaya hidup di pedesaan. Jadi karena memang gaya hidup di kota ini memiliki persaingan antara setiap individu, kemudian setiap kelompok di antara atau di dalam satu ruang lingkup. Kelompok tersebut itu kan memiliki persaingan baik dari gaya daya berpikir, kemudian cara berpakaian, kemudian tingkah laku, apa segala macam itu. Jadi tentunya memiliki perbedaan. Begitu juga di pedesaan. Tetapi di sini kita akan membahas bagaimana dengan gaya hidup kota. Jadi karena memang kondisi ekonomi di kota ini kan memang ya sangat mendukung, dan kemudian dilihat dari bagaimana juga pasar modal yang diadakan di kota juga. Karena kondisi di kota ini kan otomatis berkaitan dengan pasar, dan kemudian segala bentuk yang dibutuhkan oleh masyarakat atau individu yang ada di kota itu atau yang tinggal di kota ini kan tentunya kan fasilitasnya kan sudah ada semua, entah dari gaya pakaian dan segala macam itu kan, jadi mudah untuk dikoneksi.
Jadi sehingga gaya hidup di kota ini kan memang jadi istilahnya ya sangat bergantung pada bagaimana kondisi pasar sebenarnya. Jadi jika pasar tersebut tidak mendesain jadi segala bentuk produk-produk baru, jadi otomatis jadi kondisi gaya hidup juga pun tidak bisa masuk pada suatu bentuk produk baru, contohnya pakaian dan kemudian handphone apa segala macam, kemudian pokoknya yang lain itu adalah sebuah gaya hidup yang dimiliki masyarakat kota. Kemudian kita bahas terkait bagaimana kondisi kehidupan sosialnya di kehidupan kota ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kehidupan sosial di kota itu pun lebih merujuk pada individual. Jadi karena memang di kota ini kan jadi memiliki persaingan tersendiri antara individu. Jadi baik dilihat dari gaya hidupnya antar individu, sehingga disitulah timbul beberapa persaingan sehingga menimbulkan kehidupan individualisme ya di situ. Jadi akan menimbulkan kehidupan individualisme. Jadi untuk kehidupan sosial ataupun berkelompok jadi sudah jarang sekali kalau kita lihat, karena memang semua individu ini memiliki persaingan karena memang dilihat dari kondisi kehidupannya dia, baik dari kondisi ekonominya, kemudian sosial dan apa segala macamnya itu. Jadi sehingga mereka juga akan lebih memilih pada kehidupan individualisme. Jadi mungkin lebih terperincinya mungkin begitu. Jadi selanjutnya saya akan membahas dari buku Sosiologi Kota, diambil dari bab 2 tentang ruang lingkup sosiologi perkotaan. Jadi pertama saya akan membahas terkait dengan pengertian sosiologi perkotaan. Ilmu sosiologi adalah mengkaji dan menganalisis segi-segi kehidupan manusia bermasyarakat dalam kawasan kota. Kemudian karakteristik kota adalah mempunyai fungsi-fungsi khusus. Kemudian mata pencahariannya di luar agraris, adanya spesifikasi pekerjaan warganya, kemudian kepadatan penduduk, sifat-sifatnya heterogen, kompleks, social relation, dan lain sebagainya. Jadi sosiologi adalah studi empiris dan struktur sosial yang di dalamnya ada kelompok, pola sosial, organisasi, instruksi sosial, dan keseluruhan masyarakat perkotaan. Selanjutnya, ilmu tersebut berkembang dengan apa yang dinamakan urban sosial atau sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan adalah bagian dari studi sosiologi tentang gejala sosial yang di dalamnya adalah interaksi sosial di wilayah perkotaan. Sosiologi perkotaan ini mempelajari masyarakat perkotaan dengan berbagai macam interaksi sosial sesuai dengan lingkungan profesinya. Dengan demikian penduduk yang tinggi di perkotaan dan akan dipengaruhi oleh kota juga. Kemudian yang kedua, pengertian masyarakat perkotaan. Jadi masyarakat perkotaan memiliki sifat individual, kemudian egois, materialistis, penuh kemewahan yang dikelilingi oleh gedung-gedung yang tinggi, perkantoran dan pabrik yang besar, sehingga banyak orang mengasumsi bahwa kota adalah tempat merubah nasib untuk mencapai kesuksesan. Dengan demikian, perkotaan terbuka lapangan kerja di mana terdapat banyak kelompok pegawai, buruh maupun pekerja di sektor informal, masyarakat tukang becak, tukang sapu jalan, pemulung dan pengemis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila ditelusuri di perkotaan ternyata banyak pemukiman kumuh.
Secara sosiologi, pola hubungan dalam satu kesatuan masyarakat industri, bisnis dan wira swasta dan lain terjadi dalam struktur yang lebih kompleks. Sebaliknya secara fisik, kota dinyatakan melalui gedung lebih gedung-gedung yang mewah, kemacetan kendaraan yang cukup padat, kesibukan warga, persaingan yang tinggi, serta polusi dan sebagainya. Jadi masyarakat perkotaan kehidupannya yang berheterogen serta individu dan terjadi persaingan yang tinggi, namun seringkali terjadi pertentangan atau konflik. Jadi ada asumsi yang menyatakan bahwa masyarakat perkotaan sangat pintar, kreatif dan berpikir dan bertindak dan mudah menerima perubahan meskipun masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi contohnya para pemulung, kemudian ya buru-buru kasar juga itu termasuk dalam kaum miskin. Oleh karena itu beberapa handbook adalah berasal dari dibuat oleh berdasarkan atau satu human ekologi, tetapi ada juga handbooks di mana hanya dalam satu atau dua bab diberi perhatian kepada human. Jadi dengan gejala urbanisasi timbul banyak persoalan sosial karena pengaruh negatifnya selalu dan bagi masyarakat di perkotaan. Kemudian kita dapat memberi satu keterangan tentang hal itu yang dapat umumnya diberikan handbook ini. Yang pertama beberapa keterangan umum tentang kota, dengan juga beberapa teori diberi beberapa perumusan tentang kota, dan pada umumnya juga beberapa perbedaan tentang kota dan desa. Tentunya antara kota dengan desa ini memiliki perbedaan. Karena apa? Jadi di dalam pedesaan itu kan jadi kepadatan penduduk itu kan tidak sama seperti yang di kota. Jadi jarak antara rumah itu kan jadi memiliki perbedaan. Jadi baik jaraknya antara rumah itu entah sampai 2-3 meter itu di bagian pedesaan, sementara di perkotaan itu kan jadi ada memang yang tidak punya sela-sela atau memiliki jarak, bahkan kepadatan penduduknya rumah itu kan sampai bersambung-sambungan. Kemudian perbedaan juga di desa itu kan jadi bangunan itu tidak sangat tinggi tuh, tapi di kota ya bisa sampai 30 sampai 40 meter bangunan tinggi. Kemudian yang ketiga, jadi terkait dengan ketiga, pengertian kota menurut para ahli. Jadi kota adalah pusat kehidupan masyarakat untuk berperilaku dan mengisi aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesinya. Jadi oleh karena itu beberapa pendapat para ahli mengenai kota. Jadi terkait beberapa para ahli ini nanti mungkin saya tidak akan bahas semua, atau jadi saya akan menjelaskan semua, tetapi hanya sebagian saja. Jadi yang pertama itu yang dikemukakan oleh Max Weber. Dia mengungkapkan bahwa di kota adalah penghuninya sebahagian besar telah mampu memenuhi kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Menurut Max Weber, ciri kota adalah adanya pasar dan sebagai bentang serta mempunyai sistem hukum dan lain-lain tersendiri bersifat kosmopolitan. Kemudian para ahli yang kedua saya ambil dari Karl Marx dan Friedrich Engels. Jadi memandang kota sebagai persekutuan yang dibentuk guna melindungi hak milik dan guna memperbanyak alat-alat produksi dan alat-alat yang dipergunakan agar anggota masing-masing dapat mempertahankan diri. Jadi perbedaan antara kota dan pedesaan menurut mereka adalah pemisahan yang besar antara kegiatan rohani dan materi. Jadi selanjutnya saya akan membahas terkait dengan sosiologi kota. Jadi
saya ambil dari bab 2 tentang ruang lingkup sosiologi perkotaan. Kemudian yang pertama saya akan membahas terkait dengan pengertian sosiologi perkotaan. Jadi ilmu sosiologi adalah mengkaji dan menganalisis segi-segi kehidupan manusia bermasyarakat dalam kawasan kota. Jadi karakteristik kota adalah mempunyai fungsi-fungsi khusus, mata pencaharian di luar agraris, adanya spesifikasi pekerjaan warganya, kepadatan penduduk, kemudian sifat-sifatnya heterogen atau kompleks sosial, relation dan lain sebagainya.